Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa inna rusdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Yang sama kami hormati ketua DKM serta segenap jajaran pengurus, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan memasuki awal daripada bulan Rabiul Awal ini menjadi kebaikan yang Allah hadirkan keberkahan, rahmat dan ridhonya di dalam kehidupan kita di dunia wal akhirat. Karena kalau bicara Rabiul Awal, dia bukan dikategorikan sebagai bulan yang paling baik, karena kita ada yang namanya penghulu dari seluruh bulan yang ada, namanya bulan Ramadan. Itu yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Tapi ada yang kemudian disebut bulan haram, min ashhuril hurum. Itu 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan daripada Rajab. Tapi kalau bicara tentang bulan Rabiul Awal, maka disebut oleh para ulama sebagai ummahatus syuhur, induknya dari para bulan yang ada. Karena kalau dia nggak ada, maka boleh jadi kita nggak kenal bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di dalam bulan Rabiul Awal ada 3 peristiwa penting yang itu, mohon maaf, terlibat langsung dengan peristiwa bersejarah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu momentum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau versi kita biasanya disebut peringatan Maulid. Yang menarik, 12 Rabiul Awal 1 Hijriah itu adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Jadi tanggal 28 Safar keluar dari Mekah, nyampe tanggal 8 di daerah Kuba, kemudian bangun masjid. Maka setelah itu jalan tanggal 11, 12 masuk di Madinah atau dulunya Yasrib. Nah, baru kemudian disitulah menjadi tonggak berdirinya negara ataupun kekuatan utama umat Islam dari Madinah. Dan 12 Rabiul Awal 10 Hijriah ini menurut sebagian riwayat adalah juga merupakan hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa lahirnya Nabi, kemudian wafatnya Nabi, bahkan hijrahnya Nabi itu terjadi pada momentum bulan Rabiul Awal. Namun insya Allah bab yang ini nanti akan dibahas oleh guru-guru kita yang lain. Namun kita yang menarik bahwa bertepatan dengan Rabiul Awal, kita juga sudah berada di bulan Agustus. Kalau secara historikal, Agustus di dalam kalender kita sebagai bangsa Indonesia adalah di antara nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa kita. Jadi kita merdeka udah berapa tahun Bapak Ibu? 81 tahun. Kalau umur manusia 81 masih ABG, apa udah dewasa, apa udah lanjut usia kira-kira?
Cuma kira-kira kalau lihat hari ini modelnya udah lanjut usia matang gitu, atau masih model KAB ya. Maka insya Allah kita ingin bawa kepada pemahaman bahwa kita bukan hanya sekedar melihat nikmat kemerdekaan ini sebagai sebuah nikmat tahunan yang seringkali diperingati oleh kita sebagai bangsa Indonesia, tapi kita perlu memberikan sebuah refleksi. Kalau hari ini negeri kita merdeka, sudahkah jiwa kita juga merdeka? Jangan-jangan negeri kita merdeka, tapi kita sendiri masih terjajah. Dan ini kalau kita lihat sesungguhnya negeri kita boleh jadi udah merdeka, tapi jangan-jangan jiwa kita masih terjajah dan bukan lagi oleh bangsa asing, tapi oleh sesuatu yang berada di luar kita itu sendiri. Sehingga kita menemukan bahwasanya ketika seseorang mengatakan merdeka, bukan semata-mata dia mengatakan saya bebas ngelakuin apa aja. Kan ini negeri yang merdeka, suka-suka saya, begitu. Maka itu adalah kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau makna kemerdekaan sejati itu adalah ketika seorang manusia terbebas daripada penghambaan kepada segala sesuatu untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu firman Allah di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, inilah merupakan main purpose ataupun ultimate goal di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Apa yang menjadi tujuan utamanya kita ada di atas muka bumi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kita sebut paradoks. Paradoks itu sesuatu yang berlawanan. Paradoks tapi dia indah di dalam kacamata sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena semakin sempurna penghambaan seorang manusia kepada Allah, maka semakin merdeka jiwanya dari penghambaan kepada selain Allah. Tapi sebaliknya, semakin dia jauh dari penghambaan kepada Allah, maka semakin terbelenggu jiwanya kepada selain Allah. Nah, ini adalah merupakan gambaran bahwa hari ini tidak sedikit kita lebih cinta sama dunia. Ini di antara hal-hal yang bahasanya menjadi upaya yang ingin dicapai oleh seseorang. Makanya kalau apa yang kita lakukan, kemudian kita bilang cuannya berapa, wani piro. Nah, ini karena apa? Ada urusan dunia yang ingin dikuasai. Walaupun dalam Islam bukan berarti tidak boleh, tapi jangan jadi tujuan utama. Karena kata Nabi, siapa orang yang dia menjadikan himmah itu semangatnya, orientasi di dalam hidupnya adalah tentang dunia, Allah akan porak-porandakan urusannya. Dijadikan kefakiran dalam kedua pandangan matanya, dan dijadikan dunia itu datang hanya sebatas dengan apa yang dia usahakan. Terlepas dia mau pakai cari jalan yang halal atau haram. Tapi kalau dia bahasanya menjadikan akhirat sebagai orientasinya, himmahnya, maka yang pertama Allah akan kumpulkan urusannya, Allah mudahin urusannya. Yang kedua, Allah jadiin kekayaan di dalam pandangan mata hatinya. Dan bahkan dia akan didatangkan dunia kepadanya dalam keadaan tunduk hina. Maksudnya dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk hina. Maka ini gambaran bahwa di antara yang membelenggu kita ada berupa dunia, ada juga yang disebut sebagai penilaian manusia, validasi. Banyak di antara kita kalau dipuji terbang, dicaci tumbang. Padahal penilaian manusia itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak.
Karena hidup yang bahagia, jangan kita meletakkan standar bahagia kita pada lisan dan jempol tangan orang lain. Loh, apa pengaruhnya jempol, Ustaz? Ya kan kita kalau upload status, upload sesuatu di media sosial, bentar-bentar kita lihat, wah udah berapa like, udah berapa jempolnya. Kalau banyak yang ngasih jempol like, apalagi follow and subscribe, ya, maka kemudian ada sebuah kebahagiaan. Nah, ini disebut haus validasi. Jadi jangan sampai juga ini menjadi belenggu kita. Termasuk apa? Hawa nafsu yang terlalu sering kita turuti. Hari ini boleh jadi kita ngakunya merdeka, tapi ternyata kita belum merdeka dari hawa nafsu. Kok bisa bahasanya ngafalin surat Ad-Duha berhasil ditukar sama 1 botol bir? Ini kira-kira masuk akal apa enggak, Bapak Ibu? Maka kita sebagai umat Islam harus ngawal nih urusan begini. Karena ini bukan sekedar lucu-lucuan, karena ini kalamullah, firman Allah. Sama aja dia ngelecehin daripada Al-Quran, ngelecehin Allah, ngelecehin umat Islam. Kejar kalau perlu. Urusannya nggak bisa berhenti sampai di situ. Karena apa? Masa ia hanya untuk segelintir keuntungan dia campur adukan yang hak dengan yang batil? Kayak nggak ada yang cara lain. Dan kemarin ketika kita menyampaikan di sebuah perkantoran, ada yang bahasanya ngasih komentar, iya Ustaz, bukan hanya Ad-Duha, tapi juga mereka sebetulnya sebelumnya udah pakai Al-Ikhlas. Jadi kalau bahasanya dia hafal surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat, cuma mungkin karena itu kependekan kali. Nah, makanya dibuat Ad-Duha. Padahal ini nggak sembarang surah Ad-Duha ini. Nabi udah nunggu sempet lama, kok ayat nggak turun-turun. Karena pernah Nabi SAW berada di dalam, kalau bahasa kita, kegalauan. Lantaran ada orang datang kepada Nabi, ya Muhammad, apakah bahasanya besok Allah akan turunkan wahyu? Nah, Nabi saat itu bahasanya mengatakan ya. Qadarullah, besok, lusa, sampai seminggu, sampai 2 minggu enggak turun itu wahyu. Sampai sebulan, bahkan dalam beberapa riwayat beberapa waktu setelah daripada sebulan. Barulah kemudian turun berbarengan dengan itu surah Al-Insyirah dan surah Ad-Duha, Alam nashrah laka sadrak dan seterusnya, Wad-Duha dan seterusnya. Dan ini adalah gambaran bagaimana mulianya daripada surah Ad-Duha di antaranya. Tapi kok bisa ditukarnya sama? Kira-kira dia yang ngasih challenge-nya ini paham apa enggak, kan begitu. Bisa jadi jauh dari pengajian. Karena kalau kita lihat ini bisa juga tes the water umat Islam. Cek ombak, kalau umat Islamnya tenang-tenang aja, nah, dia buat tuh yang lebih daripada itu. Alhamdulillah. Tapi kalau kitanya tegas, silakan dia mau berkreasi apa aja menurut versi dia selama diizinkan oleh negara, dan ketika dia mau menjauhi syariat silakan aja, tapi jangan ngajak-ngajak orang-orang yang kemudian pada akhirnya ya mereka sedang berusaha untuk menjaga keimanan mereka. Dan ini adalah tantangan kita hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya merdeka bagi seorang hamba itu adalah ketika mereka menghidupkan nilai-nilai la ilaha illallah di dalam kehidupannya. Karena ketika dia menyebutkan la ilaha, maka tidak ada yang layak menjadi pusat penghambaan, yang dikejar, yang diutamakan, bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan manusia, bukan hawa nafsu, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, kalau kita lihat tadi, di antara yang membuat kita masih belum merdeka hari ini adalah ada 3 penjajahan jiwa manusia modern yang terjadi di sekitar kita. Bahkan ini bisa jadi juga terjadi pada diri kita. Yang pertama adalah jiwa yang diperbudak oleh dunia. Ada orang kalau rumahnya kurang besar, mobilnya kurang banyak,
pasangannya kurang dari. Padahal Allah ngingetin alhaakumur takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian itu masuk ke dalam kubur. Maksudnya apa? Hari ini kalau kita bahasanya ngurusin urusan dunia ada habisnya apa enggak Bapak Ibu? Ya bahasanya kan kalau dalam bahasa hadis Nabi, yang namanya manusia itu biar kata dia udah punya satu gunung emas, dia pengen punya gunung emas yang kedua. Udah punya gunung emas yang kedua, dia pengen punya gunung emas yang ketiga, dan seterusnya sampai tanah nutupin mulut dan dirinya baru dia nggak ada lagi keinginan. Itu yang disebut dengan kematian. Jadi orang udah mati biasanya udah nggak ada keinginan lagi tuh. Yang aneh kan kalau dia mati masih punya keinginan ya. Nah itulah makanya jadi tayangan-tayangan film yang hari ini ada di negeri kita. Entah Kunti, entah apa namanya Gunung Kawi, ya pokoknya begitu-begitu. Nah jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jiwa-jiwa yang dia diperbudak oleh dunia, ama dunia dia kejar habis-habisan. Bahkan memaknai kemerdekaan 17 Agustus itu dengan urusan dunia, betul atau tidak? Maksudnya apa? Kenapa kok bicaranya urusan dunia? Coba lihat apakah semua perlombaan-perlombaan yang ada dalam semangat 17-an itu kemudian banyak yang ngingetin akhirat apa dunia? Lebih banyak yang ngingetin akhirat apa dunia? Saya mau narik ke sini aja deh. Kemarin ada sebuah instansi kementerian, nggak tangguh-tangguh kementerian. Terus dia bilang, Ustaz, ini kan tema kajian kita sibuk sama urusan dunia sampai lupa tempat pulang. Ini temanya pas benar Ustaz. Kenapa? Saya tanya. Soalnya tadi pagi dia di pengurus DKM diminta sama atasannya untuk berdoa di pembukaan lomba 17 Agustus e-sport. Tahu nggak Bapak e-sport itu apa? Main game. Terus saya tanya, ini gamenya Mobile Legend, Free Fire? Iya Ustaz. Dan itu didatangkan dari daerah-daerah. Luar biasa. Semangat 17 Agustus dibuat perlombaan main game online. Sekarang saya tanya, itu ngingetin dunia apa akhirat saja? Maka hari ini jangan sampai kita yang udah ngaji nggak paham urusan begini. Karena apa? Karena Nabi SAW ngingetin min husnil islamil mar'i taquhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat atau faedah bagi dia. Hari ini kalau kita tarik di lingkungan kita, ada nggak lomba 17-an yang itu bahkan bisa mengundang murka Allah? Ada nggak? Yang bagaimana? Yang mengundang murka Allah atau Allah murka di antaranya apa? Laki-laki seperti wanita dan wanita ya, berperilaku seperti laki-laki. Acaranya bagus, main bola, tapi yang main bapak-bapak pakai daster istrinya. Kira-kira bagus apa enggak ini? Enggak, menyalahi. Pokoknya udah sekarang yang urusannya laki-laki pakai atribut perempuan, perempuan begitu pun sebaliknya, itu mengundang murkanya Allah. Jadi kita bukan sekedar lucu, belum lagi yang mengarah kepada pornografi, porno aksi. Ya, iya apa enggak Bapak Ibu? Saya lagi marah-marah ini. Masa ada ibu-ibu lomba buka kulit pisang dicampur sama susu kental manis? Udah jangan dibikin kemana-mana ya. Ini mendidiknya di mana? Masih mending tarik tambang, ya kan? Masih mending balap karung. Tapi kalau udah kebangatan kreatif, alasannya biar seru. Tapi kalau dia mengundang murka Allah, merdeka kita jauh dari rahmat Allah.
Nah ini belenggu. Makanya kadang kalau cara 17-an udah jangan terlalu banyak taklimnya, jangan banyak ceramahnya, kan yang datang bukan orang Islam doang. Kita kadang-kadang lupa. Mohon maaf. Dalam sejarah perjuangan bangsa kita, kira-kira para ulama ada turut andilnya apa enggak? Siapa ulama yang memang turut andil dalam merebut kemerdekaan bangsa kita dari penjajah? Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Kapitan Patimura, Cut Nyak-Din. Ini ulama, Masya Allah. Jadi aneh kalau kita hari ini setelah 81 tahun jadi fobia sama Islam itu sendiri. Aneh apa enggak Bapak Ibu? Ya aneh. Berarti kita jadi kayak kacang lupa apa? Padahal kemerdekaan ini lahir dari rahim umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan pengorbanan keringat, bahkan nyawa dan darah mereka. Sampai di kita giliran panggung 17-an banyakan muhasabah sama zikir, apa kira-kira banyakan joget-jogetnya? Ini mohon maaf, jadi refleksi kita lupa. Sekalinya ada pesta rakyat, tidak sedikit yang menyepelekan daripada masyarakat miskin. Salah satunya apa? Panjat Pinang. Panjat Pinang ini dulu di zaman penjajah kerjaan para noni-noni Belanda itu. Mereka punya banda, maka bahasanya gimana? Ngebagiin dengan konteks apa? Ya melihat hiburan ke masyarakat kelas bawah. Coba orang kalau naik Panjat Pinang paling banter dapat apa? Resikonya bagaimana? Kalau capek masih mending, belum yang pelorot celananya. Nah itu kan sudah harga diri ya. Belum ya kalau dia keseleo bahkan sampai patah tulang. Padahal cuma untuk segelintir. Kalau mau bagiin aja, pasti lomba membaca Ad-Duha ya. Tapi dikasih bahasanya Al-Quran, dikasih modal usaha, dikasih pakaian yang baik. Kalau kayak begitu mungkin lain ceritanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hari ini di antara kita terbelenggu sama penjajahan dunia, takut sama urusan dunia, lebih takut sama atasan daripada takut apa? Tuhan. Kalau udah dikeramas sama atasan, besok-besok dia takut terlambat datang ke kantor ini. Lah kita kadang-kadang sholat terlambat mulu, baru mau masuk azan asar, baru azan sholat zuhur. Kenapa? Karena dia enggak mendahulukan Allah di dalam kehidupannya. Nah, ini yang pertama. Penjajahan jiwa manusia itu yang pertama diperbudak dunia. Yang kedua adalah jiwa yang ditawan penilaian manusia. Nah, jadi bahasanya ketika bahasanya dia dipuji, dia ada rasa bahagia. Ketika ada bahasanya dihina, ya dia menjadi gelisah, takut, bahkan sedih ya. Padahal Allah sudah mencukupkan. Memang yang namanya kebutuhan psikologis manusia itu kan ada 4 ya. Yang kita sebut dengan P3K: perhatian, pengakuan, penghargaan, dan kasih sayang. Manusia dalam hidup itu butuh diperhatiin ya. Dia butuh diakui, dihargai, dikasih sayangi. Tapi dia lupa kalau dia meletakkan hidupnya sebatas penilaian manusia, pandangan manusia, berharap kepada manusia, ujungnya banyakannya bahagia apa kecewa? Cepet banget kecewanya. Udah pernah dikecewain emang? Masya Allah, aku sering sama siapa? Sama suami. Astagfirullah. Berarti dikasih ini mulu ya, janji-janji palsu ya. Ya udah nggak usah yang lain-lain dah ya kan. Yang lain-lain biar semoga Allah membimbing petunjuk
kepada beliau ya. Mau diingetin bagaimana juga, sekarang ada susah. Ya udah kita ingetin diri kita ya. Besok-besok pilih yang benar ya. Ya kenapa? Ya kita menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan dan apa yang berada dalam kendali kita udah. Kita jangan terlalu sibuk mengutuk kegelapan sampai kita lupa menghidupkan seluruh penerangan. Nah, jadi dalam urusan penilaian manusia kita ngaji, jangan cari penilaian orang. Kita sholat, jangan cari penilaian orang. Berbuat baik itu juga jangan cari daripada penilaian manusia lain. Karena ketika kita melakukan itu sebatas mencari penilaian manusia lain, maka bersiaplah menjadi orang-orang yang rugi di dalam kehidupan akhiratnya. Karena ada kisah 3 kelompok orang ya, yang dia rajin sedekah, dia rajin belajar dan mengajar Al-Quran, dia berjuang sampai gugur di medan juang. Tapi begitu Allah tanya sebelum mereka melangkah ke surga, apa yang telah digunakan atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian? Maka jawab dengan amal-amal itu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Engkau melakukan semua itu karena pengen dipanggil dermawan, pengen dipanggil ustaz, pengen dipanggil qori, pengen dipanggil pahlawan. Tapi tidak ada di dalam hati kalian itu tentang aku. Malaikat lempar orang ini ke dalam neraka. Maka jangan sampai kita melakukan ibadah dan amal itu karena penilaian manusia. Bahkan kita sholat juga hati-hati lupa. Bahkan orang yang sholat pun belum tentu aman daripada kemurkaan Allah. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu diantaranya. Dan yang ketiga, penjajahan jiwa manusia modern itu diantaranya jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah mengingatkan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka hari ini walaupun bangsa kita sudah merdeka 81 tahun, tapi yang namanya urusan hawa nafsu ini masih jadi alarm buat kita. Bagaimana enggak urusan tulang lunak aja nggak beres-beres dulu nggak Bapak Ibu? Digerebek sana, digerebek sini. Bahkan sekarang, mohon maaf, wa'alaikumsalam, kemarin itu ada di sosial media anak kecil kelas 2, kelas 3 SD, dia wawancarai, ini kalian pacaran? Iya. Yang menarik ini bukan laki sama perempuan, bocah laki-laki sama bocah laki-laki. Udah berapa lama? Baru lama sih, baru juga 2 minggu. Terus ada panggilan sayang nggak antara satu sama lain? Ada dong. Dan ini sudah terjadi di depan mata kita, Bapak. Jadi kira-kira ini tenang-tenang aja atau sudah mulai kita perlu waspada ini? Karena jangan sampai gini, Bapak Ibu. Anak-anak kita hari ini mereka memperturutkan hawa nafsu lantaran kitanya ada jurang sama mereka. Kita nggak tahu nih, anak-anak kita main di media sosialnya sama siapa. Kita ditanya, Mbak kenal Instagram kagak? Kagak. Facebook boro-boro, TikTok apalagi ya. Lah mereka punya itu semua komunitasnya. Dan beberapa penggiat mengenai masalah ini di kota-kota besar ini sudah mencapai angka-angka yang membuat kita mengurut dada. Ada hawa nafsu yang mendorong kepada seksual disorientation, penyimpangan seksual ada. Hawa nafsu serakah dengan pangkat jabatan dan kekuasaan, betul? Maka hari ini kita berlindung kepada Allah. Kalau hawa nafsu yang dituhankan, maka inilah yang berpotensi menjajah
kemerdekaan diri seorang hamba. Makanya alhamdulillah kita senang nih kalau lihat bahasanya masjid kita ramai sama pengajian. Betul. Ramean mana? Yang datang ke pengajian apa ke panggung gembira kira-kira? Nah, kalau masih kalah berarti kita masih kurang optimal dalam kita. Tapi ini bukan berarti kita melemah. Belajar dari apa? Belajar dari seorang sahabat Nabi, namanya sahabat Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ketika itu beliau berhadapan dengan Rustum, panglima perang dari kerajaan Persia. Dan ketika itu ditanya sama Rustum, umat Islam, emangnya apa yang Muhammad bawa kepada kalian? Sampai kalian ini begini adanya. Maka kemudian disampaikan, Allahu ta'athana linukhrija min man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dengan izinnya dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut kemerdekaan jiwa. Jadi dia tidak lagi menghamba kepada makhluk, tapi bagaimana dia menuju penghambaan kepada Allah. Ya kan dulu itu sebelum Rasulullah datang, masyarakat jahiliyah menyembah daripada berhala, Lata, Uzza, Manat, kemudian juga kepada para pemimpin-pemimpin kaum mereka. Maka Islam kemudian datang dan kemudian meninggalkan semua itu. Semua berhala dihancurkan. Kemudian sistem kasta tidak ada lagi, karena ukuran kemuliaan dalam diri kehidupan seorang manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah kemerdekaan yang dibawa dengan nilai tauhid. Bukan berhenti menjadi seorang hamba, tapi memilih hanya Allah lah sebagai tempat penghambaan tertinggi. Maka bagaimana agar kita bisa memerdekakan jiwa kita selaras dengan spirit ataupun makna kemerdekaan yang hakiki kita sebagai sebuah bangsa? Maka ada 3 jalan untuk memerdekakan jiwa kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah liberate. Liberate ini apa? Bebaskan hati kita daripada ketergantungan kepada makhluk. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Maksudnya apa? Jangan kita salah bergantung, salah memberikan keberserahan diri kepada selain Allah, kecuali hanya kepada Allah. Karena hari ini manusia bisa berubah, jabatan berakhir, perusahaan bisa berganti, kekayaan bisa berkurang, popularitas bisa hilang, tapi Allah Al-Hayyul Ladzi la yamut, Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka oleh karenanya maksudnya apa? Bebaskan hati kita dari ketergantungan kepada makhluk. Jangan kita sibuk mencari validasi dari makhluk. Jangan kita melakukan sesuatu karena makhluk. Jangan kita menjadi orang-orang yang ketika dipuji terbang dicaci tumbang di dalam melakukan sebuah aktivitas kebaikan, baik ibadah maupun amal soleh. Maka gunakanlah manusia itu sebagai wasilah. Islam tidak mengatakan bahwa kita harus jadi asosial, kita jadi pribadi yang gak peduli sama manusia lain, tidak. Tapi jadikan mereka sebagai media bersama-sama menuju Allah. Bukankah kalau kita sholat sendiri itu pahalanya berapa Bapak Ibu? 1. Tapi kalau kita berjamaah 27 kali. Artinya apa? Kita butuh manusia lain. Maka di dalam kuncinya, apa yang bisa menguatkan daripada kebersamaan kita dengan manusia di sekeliling kita? Maka Allah menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan
ketakwaan. Jangan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita saling tolong-menolong dalam perkara keburukan, dosa-dosa sama Allah, permusuhan. Jangan. Hari ini nggak usah cari musuh. Bahkan kita musuh di depan mata aja susah untuk kita lawan. Siapa musuh di depan mata kita? Hawa nafsu kita. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, gantungkan hati kita sama Allah. Itu udah bebas kan? Jadi kita bahasanya nggak lagi sibuk dalam urusan hidup ini. Wah, nanti saya kalau pakai mobilnya jelek bagaimana kata orang? Oh, nanti kalau saya nggak tampil kinclong di hadapan ibu-ibu yang nanti ngomongin bagaimana di belakang. Udah, yang dia cari perhatiannya bukan manusia, capernya cuma sama Allah. Karena kalau Allahnya udah ridho, Allahnya udah sayang, Allahnya udah rahmatin, insya Allah hidup kita aman. Tapi justru sebaliknya, ketika Allahnya nggak ridho, Allahnya nggak sayang, Allahnya nggak merahmati kita, maka kita akan jauh dari kemuliaan dan keberkahan dalam hidup. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dia hatinya tertawajjuhkan kepada Allah, maka hidupnya insya Allah jauh daripada kekhawatiran. Bahkan mereka inilah yang disebut para wali-walinya Allah. Surah Yunus ya 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya para wali-walinya Allah, para aulianya Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan, mereka tidak ada kesedihan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau kita hari ini hidupnya fokus kepada iman, takwa, maka insya Allah episode masalah apapun ini sebetulnya hanya tinggal menunggu waktu terselesaikan dengan izin Allah. Tentunya sambil kita ikhtiar. Tapi kita terkadang lebih fokus sama ikhtiarnya sampai lupa sama Allahnya. Maka oleh karenanya yang pertama adalah bebaskan hati dari ketergantungan kepada makhluk, termasuk ketika kita menghadapi masalah. Karena kadang-kadang kita ngadu sama makhluk, ujung-ujungnya dia juga ngadu nasibnya sama kita ya. Tapi kalau kita ngadu sama Allah, walaupun bahasanya kita belum langsung mendapatkan keadaan yang lebih baik, tapi setidaknya kita lebih tenang. Dan inilah yang dijanjikan Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah saja hati kita akan jadi tenang. Maka saya dorong, kalau kita besok peringatan 17 Agustus di kampung kita, di perumahan kita, di lingkungan kita, jangan sampai nggak ada urusannya minta ampun sama Allah, beristighfar, bertobat. Semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan bagi negeri ini. Karena negeri ini akan menjadi berkah, bukan semata-mata mengadakan acara-acara hiburan. Kadang-kadang kita suka bilang, ya masyarakat kita dihibur mulu, hari ini senang, besok nangis lagi ya. Kenapa? Karena model penyelesaian kesusahannya itu adalah sementara. Cuma hari itu doang dia senang, besok dia sedih lagi. Tapi kalau kita ingat sama Allah, kita sedih hari itu, senang dan tenang berikutnya. Makanya kita ngadain muhasabah, munajat bersama, doa untuk kemerdekaan bangsa, jauh lebih berkah. Surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan andai kata penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pasti pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat Allah, maka kami timpakan azab supaya mereka bisa menyaksikan.
Maka kita nggak pengen negeri kita diazab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi yang kedua, setelah kita liberate adalah mastering. Mastering ini apa? Menguasai hawa nafsu. Jangan kita yang dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan Allah memberikan petunjuknya dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah yang akan menjadi tempat tinggal. Jangan kita menjadi manusia yes man. Apa aja yes. Diajakin benar yes, diajakin nggak benar yes juga. Maka setiap kita mampu mengatakan tidak kepada yang haram, maka inilah ciri-ciri orang yang sedang memerdekakan jiwa. Karena apa? PR kita hari ini, bagaimana kita bisa jujur ketika kita bisa curang. Misalnya gini, kita kerja nih, udah benar, tapi sekeliling kita udah biasa kalau ada proyek bagi-bagi amplop coklat di depan meja. Nah, begitu itu ada di meja kita ambil apa enggak? Kita ambil apa enggak? Ambil ya. Kalau dia ambil ya sama aja ya. Makanya ketika saya pernah guru, beliau juga seorang ASN. Kalau enggak diambil dimusuhin sama satu divisi ya. ente sok suci. Tapi kalau diambil berarti sama mereka. Nah, akhirnya apa? Dirubah niatnya. Memang ini adalah uang dari negara, maka begitu diambil dia nggak pakai, tapi dia kasih lagi untuk kemaslahatan rakyat. Mungkin bantu sekolahan, mungkin dikasih kemana, fasilitas sosial. Walaupun itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini PR. Kalau kita bisa mengatakan tidak di saat orang yang lain mengatakan iya terhadap keburukan, terhadap kemungkaran, terhadap keharaman, maka itu adalah ciri orang yang merdeka jiwa. Amanah ketika bisa mengambil keuntungan pribadi, menundukkan pandangan ketika ada kesempatan maksiat, itu PR tuh. Kita lagi dengerin ceramah, ya, tiba-tiba scroll, muncul uka-uka, ya. Nah, itu kita bisa geser apa? Ya mumpung belum ngedip ya. Memaafkan ketika mampu membalas. Nah, ini Masya Allah PR kita. Kita sedang memenangkan perjuangan kemerdekaan yang hari ini sesungguhnya perlombaan itu berlangsung di dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak sibuk berlomba dengan orang lain, kita berlomba aja dengan diri kita. Ini yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yaitu apa? Kalau kita bisa lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, udah orangnya itu aja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, liberate, master. Yang ketiga, serve, melayani. Gunakan kemerdekaan itu untuk mengabdi dan berdampak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dalam preambul Undang-Undang Dasar disebutkan itu. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh karena atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Walaupun di situ ada yang orang-orang saudara-saudara kita yang non-Muslim, tapi itu sudah disepakati menjadi undang-undang negara kita, undang-undang negara kita. Dan bagaimana agar kita bisa mengisi dan mengundang rahmat Allah? Kalau kita tidak merujuk kepada Al-Quran, kita sulit untuk menemukan. Tapi kalau kita kembali Al-Quran, ternyata dalam Quran surat Al-A'raf Allah sebutkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada siapa orang yang sedang berbuat kebaikan. Makanya jadikan kemerdekaan itu bukan hanya freedom from, bebas dari apa gitu,
tapi jadi freedom for. Merdeka kita ini untuk apa? Kita ngisi kemerdekaan ini untuk apa? Untuk siapa? Negeri ini gak cukup hanya membutuhkan orang pintar, tapi kita butuh orang pintar yang amanah. Gak cukup daripada orang kaya, tapi butuh orang kaya yang peduli. Gak cukup pejabat yang berkuasa, tapi pemimpin dan pejabat yang takut kepada Allah. Kadang kita kalau buka media sosial urut dada urut, ada bupati ketahuan selingkuh, yang komplain anak sama suaminya. Gimana kita nggak sedih? Ya kita nggak sedih. Bahkan ada yang bilang, tapi ini nggak enak ngomongnya, nanti aja. Ya, karena ini menjaga hawa nafsu ya. Karena kita punya ketua RT doyan ngomong atau ngomongnya ngomong-ngomong ya. Wakil RT kagak bisa ngomong ya. Petugas RT rajin ngomong, giliran warga kagak boleh ngomong coba. Jadi saya bilang RT ya, kagak bilang yang lain. Tidak cukup profesional yang kompeten, tapi profesional yang punya integritas. Enggak cukup orang soleh secara pribadi, tapi orang soleh yang menghadirkan manfaat bagi lingkungannya. Kenapa? Karena manusia yang terbaik adalah yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Bayangkan kalau hari ini para pahlawan kita masih hidup, ngeliatin kita model begini, kira-kira mereka bakal happy apa nangis orang ini? Dan kalau hari ini kita ngerasa mereka bakal nangis, terus apa yang akan kita perbaiki hari ini? Saya mendorong Pak, kita maknai kemerdekaan ini untuk mengangkat harkat dan martabat dari saudara-saudara kita, masyarakat kita sendiri. Jangan yang hari ini ada orang bahasanya saking dia harus ngojek online, anaknya di rumah dijagain sama CCTV. Yang kayak begini masih banyak. Orang yang masih susah hidupnya. Coba kita lihat sekeliling kita, jamaah kita, apa yang bisa kita berikan. Alhamdulillah Bang Pras sudah jalan. Misalnya kita ada program siswa sudah kita jalanin. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Karena hidup itu bukan sekedar akumulasi. Life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan tentang sekedar ngumpul-ngumpulin, tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kebaikan. Maka para pendahulu bangsa kita, Bapak Ibu, telah berjuang agar negeri ini gak lagi dijajah. Tapi tugas kita hari ini bukan hanya menjaga kemerdekaan negeri yang berdaulat, tapi juga memerdekakan jiwa kita. Maksudnya apa? Merdeka dari keserakahan, agar kita gak ngambil yang bukan hak kita. Merdeka dari ketakutan kepada manusia, agar kita berani mengatakan yang benar adalah kebenaran, yang batil adalah kebatilan. Merdeka dari kebutuhan akan pujian atau validasi, agar kita tetap berbuat baik meskipun orang gak tahu. Merdeka dari hawa nafsu, agar kita mampu memilih yang Allah lebih ridhoi. Merdeka dari cinta dunia yang berlebihan, agar dunia berada di tangan, bukan menguasai hati. Allahumma ja'alid dunya fi aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, letakkanlah dunia di tangan kami dan jangan letakkan dunia di hati kami. Karena kemerdekaan tertinggi bukanlah ketika manusia bisa melakukan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Tapi kemerdekaan tertinggi justru adalah ketika tidak ada sesuatu pun yang mampu memperbudak hatinya selain hatinya itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu, sehingga kita bisa memaknai spirit kemerdekaan itu bukan hanya sekedar menjadi rutinitas tahunan. Karena yang membedakan itu adalah pemaknaan. Kita sama-sama sholat tiap waktu sholat, tapi kalau maknanya tidak hadir, maka sholat itu tidak berubah.
Merdeka tiap tahun kita peringatin, tapi kalau maknanya tidak memerdekakan kita sendiri, itulah yang membuat kita akhirnya terjebak kepada casing, terjebak kepada bungkus, terjebak kepada formalitas dan melupakan esensi dan kualitas. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kebaikan dan keberkahan bagi bangsa kita di umur kemerdekaan 81 tahun. Semoga Allah jadikan negeri kita gemah ripah pulau jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah bimbing pemimpin-pemimpin kita dengan hidayah kebaikan yang Allah berikan, dan Allah jagain negeri kita daripada segala fitnah dan mara bahaya, dan Allah kokohkan umat Islam di dalam keimanan dan memberikan manfaat kepada seluas-luasnya manusia yang ada di negeri kita ini, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Tawaffana minal muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demikianlah bisa kami sampaikan, mudah-mudahan disampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.